Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Baik, Ibu akan menyampaikan kompetisi dasar pembelajaran kali ini. Yang pertama, menganalisis makna, penyebab, bahaya, dan cara menghindari sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Dan yang kedua, menyajikan hasil analisis makna, penyebab, bahaya, dan bagaimana cara menghindari akhlak tercela atau sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub, riya, sombong, dan sifat-sifat turunannya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa atau peserta didik menjelaskan pengertian akhlak tercela, hasad, dan takabur dengan baik. Yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini peserta didik dapat menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan akhlak tercela, hasad, dan takabur dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab yang menimbulkan sifat tercela, akhlak tercela, hasad, dan takabur. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan bahaya apa saja yang ditimbulkan oleh akhlak tercela, hasad, dan takabur. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cara menghindari akhlak tercela, hasad, dan takabur. Hasad adalah iri dengki, merasa tidak senang atas apa yang didapatkan oleh orang lain. Hatinya dongkol ketika melihat orang lain mendapatkan suatu kenikmatan. Malah berharap agar kenikmatan itu bisa berpindah kepada dirinya. Itulah sifat hasad. Kemudian apa saja bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh hasad? Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian. Yang kedua, tidak bersyukur. Dan yang ketiga, perasaan tinggi diri. Keempat, kikir atau pelit. Yang kelima, malas untuk bekerja. Itulah sebab-sebab timbulnya hasad atau dengki. Kemudian bahaya apa yang ditimbulkan oleh hasad? Salah satunya adalah merupakan salah satu sifat iblis. Yang kedua, merusak tatanan masyarakat. Yang ketiga, tidak pernah merasa tenang dan selalu merasa gelisah. Kemudian mengarah pada perbuatan maksiat. Dan yang kelima, mengarah pada pelakunya yang untuk masuk neraka. Kemudian bisa menyakiti hati orang lain. Yang kedelapan, menyibukkan pada hal yang tidak bermanfaat. Dan yang sembilan, bahayanya hasad ini mematikan hati. Dan yang terakhir, membuat pelakunya itu hina di hadapan Allah dan sesama manusia. Itulah bahaya hasad. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Setelah Ibu mendengarkan dari dari keempat kelompok di sini, Ibu dapat simpulkan bahwa caranya agar kita terhindar menghindari sifat hasad, yaitu yang pertama, menanamkan kesadaran bahwa diri kita ini juga memiliki kelemahan. Dan yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari hasad itu adalah permusuhan yang mendatangkan malapetaka. Selanjutnya, kita selalu saling mengingatkan, saling nasihat dan menasehati. Kemudian yang keempat, bersikap realistis melihat kenyataan.
dan selalu kita itu mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu apapun, oleh pembicaraan apapun. Kemudian yang terakhir, kita itu senantiasa berdoa kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari bisikan-bisikan setan. Itulah cara bagaimana menghindari hasad. Kemudian takabur. Takabur di sini diartikan adalah sombong, sombong itu mengagungkan diri, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Al-Quran, dalam sebuah ayat yang diterangkan bahwa tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah sangat-sangat tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Itulah sekilas tentang sombong. Kemudian apa saja sebab-sebabnya? Sebab yang pertama, takabur itu orang bisa takabur karena kekuatan fisiknya, sehingga dia menganggap bahwa bisa dengan kekuatannya itu bisa melawan musuh. Dan yang kedua, kelebihan fisik, misalnya seperti tampan, cantik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang dia miliki itu dianggap suatu hal yang sangat, sehingga dia itu merasa lebih tahu daripada yang lain. Kemudian yang keempat, takabur itu bisa saja karena keturunan bangsawan, keturunan ningrat dan sebagainya. Kemudian yang kelima, yang menyebabkan takabur itu bisa karena banyak anak, kemudian bisa karena banyak harta. Itulah sekilas tentang sebab-sebab takabur. Kemudian bahaya apa sih yang ditimbulkan dari sifat takabur ini? Yang pertama, tertipu dengan perasaan dan pendapatnya sendiri. Kemudian yang kedua, kurang sadar bahwa ada kedudukan dirinya itu ada yang mungkin bisa ada yang lebih tinggi kedudukannya. Kemudian yang ketiga, tidak mau belajar kepada orang lain. Dan yang keempat, jika gagal, dia bisa saja melemparkan kesalahan-kesalahannya itu kepada orang lain. Yang kelima, dia itu merasa gembira ketika gagasannya itu hasil gagasannya itu diterima orang lain, dan malah membenci hasil gagasan orang lain. Kemudian yang keenam, dia itu kalau tidak disenangi oleh orang lain membencinya. Kemudian kejiwaannya berlebih-lebihan. Dan yang kedelapan, hilangnya saling menghormati dan saling simpati. Bagus. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, kita harus percaya diri bahwa kita itu memiliki titik kelemahan tertentu. Kemudian yang kedua, kita harus sadar dan ingat bahwa Allah itu tidak menyukai kesombongan. Yang ketiga, sadar dan ingat bahwa Allah itu ilmu yang Allah miliki itu tidak lebih tinggi, lebih banyak daripada yang kita miliki. Kemudian yang keempat, sadar bahwa kelebihan fisik yang kita miliki merupakan anugerah yang harus kita syukuri, bukan untuk disombong-sombongkan, karena semuanya hanya bersifat sementara. Kemudian yang kelima, harta bukanlah untuk disombong-sombongkan, karena semuanya adalah titipan. Kemudian tugas selanjutnya adalah kalian mencari kisah-kisah yang berhubungan dengan hasad dan takabur. Sudah mengerti anak-anakku? Oh ya, ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada.
Baiklah anak-anakku, cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat terus untuk belajar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.